Oke, jadi welcome back to Salam Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing untuk tanggal 11 April 2022. Tepatnya di hari Senin mengawali minggu kedua di bulan April. Jadi nggak berasa juga sepekan ke depan kita udah memasuki pertengahan bulan April. Ya, dan tentunya udah pertengahan juga kita menunaikan ibadah bulan puasa. Jadi waktu berjalan cepat. Langsung aja ya, happy weekend teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat. Semoga portofolionya sehat juga. Karena mau bagaimanapun, bagi Anda yang rally dengan market, kita masih bisa menikmati profit. Ya, asal kita memegang di sektor yang tepat. Nah, sektor-sektor yang sudah saya bahas tentunya ya yang mendukung. Kita flashback sebentar ke seminggu ke belakang, di mana sektor komoditi menjadi sektor penopang market. Ya, tidak lain tidak bukan yaitu dari coal, batu bara, nikel. Ya, ini dua ini yang memberikan impact paling besar. Dan yang mungkin sektor-sektor energi lainnya gitu ya, atau kayak misalnya gold, ada MDKA, PRMS gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi komoditi masih menjadi pegangan, dan menurut saya komoditi trennya masih berlanjut. Ya, tinggal kita pintar atur posisi aja. So far for swing saya masih melihat belum ada tanda-tanda reversal, jadi masih ongoing ke atas. Ya, kita bisa swing up dengan memperhatikan posisi entry di setiap emiten-emiten yang kita pilih. Gitu. Oke. Dan lalu berikutnya ya, minggu depan juga outlook saya masih di komoditi dan ya beberapa sektor-sektor lain ya yang agak terpecah gitu ya. Cuman fokusnya masih lebih banyak di komoditi. Ya, tinggal kita main atur-atur posisi aja. Seperti itu. Oke, lalu seperti biasa sebelum kita mulai requestan, ya saya juga akan bahas nanti IPO GoTo. Ya, karena cukup menarik untuk dibahas nantinya gimana. Nah, sebelum itu kita bahas dulu karena morning briefing untuk hari Rabu. Untuk hari Kamis, Jumat nggak ada. Maka kita akan share thread dan kita selama dari hari Rabu, Kamis, Jumat kita ya, seperti biasa. Kita ada cut loss 1 yaitu CPRO ya, itu menu swing kita cut loss 1. Tapi dalam 3 kali ini kita ada profit sekitar 5-6. Yang pertama ada WH, ini kita rekam dari tanggal 5 ya, which is itu di hari Selasa. Hari Selasa WH ini cicil-cicil TP-nya sekian. Dan ya Anda bisa cek sekarang WH pun closingnya di 210. Ya, lalu nextnya NPGF, ini pantauan saham yang masuk ke dalam kita punya pembahasan gitu ya, sebagai saham resmi kita. Swing sampai 1 bulan kita rekam dari 5 April ya, tanpa panjang lebar. Kalau nggak salah di hari kemarin tuh hit TP ya di 98. Jadi kita dari 90-an nih pas banget di tanggal 6 ya, kita kan rekam tanggal 5. Tanggal 6 sempat dibawa turun dulu, habis itu ditarik naik. Dan ini juga masih bisa jadi watchlist ya. Kalau dia bisa bertahan di 94-an masih menarik. Bukan nggak mungkin bisa ke kepala 100. Cuman ya disclaimer on, Anda atur posisi. Ya. Lalu ini adalah menu sore hari Rabu untuk hari Kamis. Itu ada BP. Kita input di 111, dapat di 110. Karena waktu itu closingannya di 110 untuk BP. Ya, di sini. Close 110. Anda bisa cek. Dan ya Anda bisa cek BP sekarang closingannya di 116, bahkan highestnya di 122. Jadi Anda bisa hitung sendiri cuannya berapa. Ya, lalu Bufitch ini adalah cicil santai di tanggal 6 di hari Rabu ya. Capai TP-nya kemarin alhamdulillah di hari Kamis. Ya, kita cicil tanggal 6. Tanggal 7 capai sekitar 5-7% karena Bufitch sempat dikasih bottom 171. Jadi lumayan banget bagi teman-teman yang seroknya piramid. Ya, lalu Becap ini di hari ini ya, di tanggal 8. Sebenarnya kita rekom Becap di tanggal 7. Cuman setelah kita piramid di 280-an sampai 286 ya, rata-rata dapat 282. Saya info TP baru di 292-300. Dan ya hari ini juga kena. Bahkan closingannya pun Becap sampai di 292. Ini masih bagus. Karena temannya IATA breakout ya. Jadi cepat atau lambat harusnya Becap juga akan ke trigger. Ini juga sudah kita bahas di morning briefing terakhir. Ya, dimana kalau dia repeat, oke, kalau dia repeat seperti ini, ya maka ada potential upside yang lumayan. Jadi kita bisa maintain.
Oke ya. Lalu ini sebenarnya ini sore kemarin di tanggal 7 gitu ya. Cuman apa namanya, nggak semua orang dapat karena kita HKD 177. Cuman bagi teman-teman STHC yang ngerti teknik bit over gitu ya, mereka berhasil dapat. Dan ya TP hari ini jaya di 181 184. Meskipun closingannya dibanting ya, tapi opening sempat hit dulu 2-3%. Seperti itu. Oke, lalu buat yang mau download mobile apps juga dipersilakan. Ya, buat yang mau download mobile app silakan, ada watchlist gratis. Yang mau join VVIP juga ada promo. Masih promo menyambut launchingnya iOS sekaligus menyambut bulan puasa. Yang mau join STHC, minggu ini kita akan open slot tambahan 25 slot lagi. Jadi buruan buat yang mau daftar kelas belajar saham. Start dari hanya 1,5 juta plus ujian. Wah, ini ada fitur baru lagi, yaitu ujian tertulis dan ujian interview. Gitu. Jadi akan semakin memantapkan Anda untuk belajar. Ya, dan ini win rate kita di bulan Maret. Nanti bulan April hingga pertanggal 8 nanti kita buatkan. Mungkin untuk morning briefing berikutnya. Oke. Nah, lalu tanpa panjang lebar kita akan langsung masuk ke pembahasan requestan. Ya. Oke, sebentar ya teman-teman, ya lagi bunyi azan gitu ya. Mungkin kita break dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, tadi ada bunyi azan. Oke, kita langsung ke CPRO. Kita juga kena cut loss ya, karena ada yang guyur, kena batas. Ya sebenarnya overall dia lagi buat penan besar aja sih sebenarnya ya, dalam kacamata besar. Cuman ya better kita ambil posisi out dulu gitu ya. Kita ambil better posisi out dulu ya, kita nanti tunggu bottom. Kemungkinan sih bottom berikutnya di 80 ya. Kalau jebol juga 80 ya itu udah kurang bagus gitu untuk CPRO. Om, apa bedanya DJI sama DJIF? Dow Jones Futures ya, Dow Jones Futures. Jadi gini, simpel lagi nih. Kalau DJIA ya, Dow Jones Index Average gitu ya, itu kurang lebih sama kayak IHSG kita. Ya, dia open sesuai jamnya mereka. Kalau di Amerika kan open di sekitar mungkin jam 9. Ya, open di sekitar jam 9. Karena kan perbedaan jam Indonesia dengan jam di Amerika sana. Nah, kalau futures, ya bagi teman-teman yang kenal futures, itu indeksnya berjalan terus. Kenapa, Om? Nah, karena kalau di futures, orang bisa mentradingkan dan memprediksi. Jadi ketika DJI-nya lagi off, ya misalnya kan dia open dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Misalnya seperti itu ya. Nah, setelah jam 6 pagi tutup, DJIF ini akan terus nih. Futures ini akan terus jalan sesuai dengan kondisi. Nah, misalnya di jam 12 siang, jam Indonesia ada kejadian, let's say kayak waktu itu Pak Donald Trump waktu jadi presiden, kalau nggak salah ada berita entah kena COVID atau apa ya, pertama kali di Amerika mereflek langsung terjun. Nah, hasil dari Dow Jones Futures-nya ini ditradingkan. Meskipun Dow Jones aslinya belum open. Nah, biasanya yang terjadi di future akan mereflek ke ketika nanti si open. Misalnya pas future nih, future-nya udah turun 2%. Nah, nanti biasanya Dow Jones-nya atau DJI-nya ikut turun sesuai dengan futures. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Ya, di bursa kita apakah ada futures? Setahu saya ada ya. Pasar berjangka itu ada setahu saya. Cuman saya nggak pernah coba. Ya, tapi kurang lebih futures itu seperti itu. Ya, namanya juga futures masa depan. Oke, lalu nextnya PTRO. Cukup menarik ya, cukup menarik karena sektornya ini meskipun bukan pure commodity ya, ini kan sektor pendukungnya, tapi dia berhasil breakout ya, hampir berhasil breakout di 2880 sampai ya 2900 ke atas, ada breakout, ada volume. Ini bisa diperhatikan sebenarnya PTRO, ini kan dulu sepaket nih, Indi, PTRO, MBSF. Ya. So, saya rasa kalau masih rally grupnya, rally grupnya kita bisa perhatikan sih. Untuk PTRO ya, teman-teman mungkin bisa pantau. Cuman likuiditasnya agak kurang aja. CPRO juga sudah Toba. Ya, Toba ini kalau nggak salah beritanya karena apa ya? Aduh, saya lupa. Entah anak usahanya atau apa yang listing di luar itu naiknya signifikan pas hari perdana kalau nggak salah ya, koreksi nih. Jadi dia kemarin itu naik signifikan. Di samping itu ya sektor energi menjadi sektor yang
menguntungkan sepanjang sepekan kemarin ya, tidak terkecuali ya si Toba ini gitu. That's why emitennya bergerak cukup lumayan. Kuncinya dia kemarin breakout di sini ya, di 1230-an. So ini adalah angka bagus untuk breakout. Udah breakout dan ya tinggal kita maintain apakah dia false break atau enggak. Jadi paling dia akan retest ke 1000. Ya koreksi mentoknya paling di 1200 lah ya. Koleksi mentok 1200, habis itu harusnya dia lanjut running lagi ke atas. Apalagi kalau teman-teman komoditinya naik. Ini bisa diperhatikan karena ini salah satu emiten yang naiknya belum signifikan. MDK mau rek isu ikut gak? Wah saya nggak tahu deh. Saya baru tahu malah dia kalau mau rek isu. Kemungkinan saya nggak ikut. Ya kebetulan saya juga nggak pegang MDK hari ini. Dia salah satu yang nyumbang market naik signifikan. Karena MDK itu market cap-nya besar. Lalu ada lagi ADMR, Saratoga. Nah, ini 3 emiten yang nyumbang pergerakan market di hari ini. Ya, technical breakout ya, let your profit run aja udah. Gitu. Tapi saya nggak ikut kayaknya. BSDE momentum belum ada untuk properti, jadi kita skip dulu ya. Untuk BSDE dia jebol juga, jebol moving average, jebol di bawah 1000. Saya rasa dia akan main di support sih. Ya supportnya nih masih agak jauh ya di 950 ke bawah. Jadi saya rasa ya kita bisa skip dulu, kecuali kalau dia balik ke 1000 mungkin bisa diperhatikan. Lalu next ada Avia. Avia buat higher low per candle sih iya. Ya ini kalau kita perhatikan kan dia buat, oke, kita bahas dari skala besar. Ini adalah low satunya. Ya, ini adalah higher low. Ya, dia tidak buat low yang lebih rendah, dia buat low yang lebih tinggi. Ini adalah high 1, ini high 2 ya. Atau kalau mau kita tarik, kalau kita tarik seperti ini jadi HH, higher high. High yang lebih tinggi, ini high yang lebih low. Lalu dia buat low lagi nih, tapi tidak lebih rendah dari yang kemarin. Kalau kita tarik ini jadi higher low. Ya, ini adalah HL1, ini HL2, ini H1, ini HH gitu ya. Nanti kalau dia jebol, breakout lagi di 815 ke atas, dia confirm HH2. Jadi ya ini udah satu ciri tanda dia mau coba bergerak untuk uptrend. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Ya lalu nextnya yellow. Ini versi gorengan. Balik lagi ya, kalau marketnya masih didukung sama beberapa sektor ya, maka sektor-sektor itu yang masih ya sektor-sektor itu aja yang akan lebih banyak digoreng. Ya kalau kayak gorengan-gorengan mix cuma sesekali ketika let's say marketnya merah gitu ya, marketnya kepentok lalu merah. Nah biasanya di one day itu ada emiten-emiten gorengan yang digoreng. Tapi for swing untuk yellow sendiri masih sideways, belum kelihatan apapun ya. Dia bergerak ya, hari ini naik kepentok resist turun lagi. Masih sebatas itu aja pergerakannya. Oke, BRMS. Nah, di samping komoditi, ya ini ada salah satu grup ya memang isinya juga komoditas sih. Ya berputar di seputar itu bidangnya. Ya ini grup Bakri. Oke, meskipun ya kita harus pay attention lebih ya di grup Bakri, jangan sampai kita swing kita lupakan gitu. Maksudnya kita buy and forget, saya rasa masih agak riskan. Ya grup Bakri, BRMS, Energy, ini yang liquid ya, Bumi ya, ataupun yang lagi bangkit sekarang Dewa. Ini kan servisnya ya, jasa penambangan umum. Tapi ya berputar di sekitar komoditi. Ya BRMS, emas, energi, energi gitu ya, bumi, batu bara ya, dan lain-lain sebagainya. So selain komoditi mungkin grup ini bisa diperhatikan juga. Cuman ya saya nggak spoil lah, Anda tinggal pilih teknikal mana yang bagus, Anda silakan. Ya meskipun beberapa chartnya udah cukup tinggi, tapi balik lagi kalau momennya ada bisa naik lebih tinggi lagi. Gitu. Tinggal kita siap untuk disiplinnya atau enggak. Karena kalau amit-amit ya kadang kita apesnya oke, lagi rally nih, kita takut beli. Sampai satu hari kita memutuskan nekat dari kemarin juga naik 5%, besok masih digas lagi. Nah, apesnya kadang kita belinya tuh udah di akhir atau di pucuk. Kayak misalnya BEPS nih. Wah, dia tiap hari naik ya 19%, 11%. Siapa yang gak ngira sampai suatu hari di sini 7.400 Anda beli dengan asumsi ini juga besok bisa naik lagi nih. Dan akhirnya yang Anda beli itu adalah pucuk. Nah, ketika turun Anda ekspektasinya paling turun bentar, besok naik lagi. Nah, ini yang kadang membuat kita nge-hold, nyangkut.
Itu aja sih. So ya saya rasa kalau emitennya rally sih dia nggak akan biarin koreksi lama-lama. Tapi kalau udah sampai dibuat koreksi lama, hati-hati, kita harus siap disiplin. Itu aja ya. Sisanya overall kalau data IBRMS ya bagus gitu ya. Oke. Lah nextnya Sahame overall good ya, dia tes pullback di 400 nih support yang kuat ya. Dia berhasil udah uji, dia buat swing low di sini di 396 sebagai swing low-nya. Kepentok di Bollinger, closing di atas moving average, saya rasa masih bagus ya. For swing saya rasa ini emiten yang bisa diperhatiin ya, karena kemarin sempat breakout lumayan. Dia lagi tes pullback ya, asal di atas 400 so far bagus. Amar Bank Mini belum ada momen ya, dia masih range sideways di 380-an gitu ya, 390 sampai 400 masih sideways. Lalu nextnya review Hope ya, Hope. Nah ini Hope kemarin menarik ya karena dia breakout. Oke, saya bisa bilang satu hal, dia menarik, breakout di 81, breakout di 83. Ini adalah angka resist yang cukup kuat, dia berhasil di breakout. Simply-nya kalau dia kuat komitmen di atas 80, ya saya rasa dia masih coba akan swing ke atas sih, karena ini emiten dari IPO juga udah correction. Ya banyak beberapa teman-teman dari IPO yang naik, atau emiten-emiten yang udah mulai sideways habis itu rebound. Kayak misalnya kemarin kan ada Indo nih. Ya ada Indo, terus kayak True juga mau gerak meskipun endingnya belum gerak. Ya mungkin Hope salah satu yang IPO-nya juga udah cukup lama ya, dari tahun lalu. Ya bukan nggak mungkin, ini bisa kita pantau. Kenapa? Karena di atas 81. Kuncinya di atas 8180. Ya kalau mau buy on weakness, belinya pas koreksi dekat-dekat 85 ke bawah kalau dikasih. Ya target nextnya di 100 lah ya, jelas ya. Psikologis nextnya ada di 100 untuk Hope sebagai new resist. Jadi mungkin Anda mau buy di 90 sampai 80 lah, itu best buy-nya. Kayak NPGF kita tadi ya. Kayak NPGF kita tadi beli di 8190. Itu nextnya target di 100 untuk swing. Ya menarik lah, bisa kita perhatikan ya. Mau tanya Om, kalau emiten 96% dipegang PSP dan publik 4%, apakah bagus? Sebenarnya kalau publik rendah itu netral. Cuman kalau terlalu sedikit, pertama masalah liquidity ya. Kedua, kalau liquidity yang nggak masalah, pergerakannya akan full control ya. Kalau kita tahu PSP-nya bagus, ya bagus. Cuman kalau kita enggak, ya pergerakan harga sahamnya full dikontrol sama PSP atau pemegang saham pengendali. Nah itu yang Anda harus cari tahu gitu ya. Nah balik lagi, kalau makin besar itu udah jelas kurang bagus. Jadi lebih besar publik nggak bagus, terlalu rendah juga nggak terlalu oke. Ya kalau bisa netral lah, ya mungkin di range 10 sampai 30%. Ya atau minimal dia nggak boleh publik di atas 50%. Kuncinya di situ. Ya itu kalau terkait komposisi ya secara PSP. Nextnya Asa gagal breakout ya. Ini yang membuat saya belum rekom Asa. Jadi baik karena Om kok nggak rekom Asa, saya bilang ini masih 50-50 nih, dia antara breakout atau enggak, dan ternyata kepentok. Ya jangan salah, hari Jumat ini juga banyak emiten yang correction karena hari ini dikerek sama beberapa orang aja gitu ya. Lalu dia nggak mampu balik 2500. Ini angka resist lumayan kuat ya, support lumayan kuat. Jebol 2500, maka dia akan coba uji supportnya kembali ya, yaitu di 2300 2200. Ya mungkin Asa akan tunggu ke sana dulu. Bisa jadi dia mau buat double bottom. Ya bisa jadi dia buat double bottom. Oke. Lalu nextnya Bull. Oke, sektor perkapalan ini juga sektor yang relate secara nggak langsung tapi relate dengan komoditi. Ya Bull, SMDR, Soci dan sebagainya. Bull teknikalnya bagus sih ya. Bull teknikal terakhir bagus. Dia buat mau scalp nih, dia mau buat scalp dengan target breakout. Ya mungkin better lebih aman buy on breakout sih. Ya karena beberapa kali dia gagal breakout sih. Tandanya resisten di 170-an ya, resist 170 sampai 175 nih cukup kuat. Oke, so breakout range 170 175. Ya kalau bisa breakout itu fix lanjut untuk Bull.
ya. Jadi lebih aman buy on breakout kalau nggak mau prank, karena berkali-kali ya 1 2 3 4 5 kali nyentuh area 170 habis itu kempes. Gitu. Dan kalau kuat berhasil breakout ini Anda bisa masukkan sih ke dalam list. Oke. Oh, jadi cuman 3 ya. Ya ini menu kita di hari kemarin ya, becap. Oke, jadi saya rasa cukup ya. Thank you banget ya. Itu paling saya cuma bisa kasih watchlist sektoral. Perkapalan masih oke. Yang relate dengan komoditi itu luas ya. CPO, oil. Cuman kalau oil kayak masih berat ya. CPO, gold, ya atau energi lain gitu ya. Terutama nikel dan coal. Ya sisanya sektor-sektor pendukung, servisnya. Ya kayak Doit itu kan lebih ke service gitu ya, jasa servisnya. Lalu kayak grup-grup bakri ya mungkin mostly di bidang komoditi yang kita bisa pantau. Ya sisanya yang menyesuaikan dengan kondisi market aja. Oke, saya rasa cukup. So thank you banget teman-teman semua. Happy weekend. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.